manusia, dikatakan manusia mengemban 7 sifat ketuhanan dan 4 sifat kerasulan. Sempurna. Di sini dalam artian apa? Kita sebagai manusia akhirnya tahu bahwa disinilah jalan untuk memfanakan diri. Artinya fana ialah menghilangkan keakuan, ya, bukan menghilang ya. Fana itu bukan menghilang, tapi hilanglah rasa keakuan, ya. Itu tadi. Karena kenapa? Kita ulangi lagi, ya, bahwa sifat ma'ani ini Tuhan menyatakan sifat kebesarannya menjadi daya hidup kepada jasad atau batang tubuh atau badan jasmani yang tadinya tidak bisa bergerak akhirnya bisa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih dipertemukan di dalam rahmat dan nikmatnya, di dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik dimanapun berada, di majelis dan di daerah-daerah. Mudah-mudahan pengajian pada malam ini membawa keberkahan kepada kita semua. Baik, insya Allah akan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Baik, malam ini kita berjumpa kembali setelah kita libur, ya, berapa minggu setelah Lebaran, ya, ya. Mudah-mudahan setelah puasa yang kita lewati, kita dapat membawa kemenangan di dalam kita memimpin 4 nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mendapatkan Idul Fitri yang hakiki. Dan ketika setelah Lebaran berlalu, semoga kita bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan untuk meningkatkan iman, salah satunya ialah dengan istiqomah di dalam majelis pengajian, ya. Istiqomah di dalam menapaki jalan menuju kenal diri. Karena dengan mengenal diri, disitulah wasilah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, yang mempunyai zat yang maha suci,
yang laisa kamislihi syai'un. Ya. Baik, setelah lama kita istirahat, kembali kita coba untuk mengulas pelajaran dasar. Mudah-mudahan murid-murid yang baru bisa mulai menyimak dari awal, ya. Dan yang sudah lama bisa kembali mengingat dan memperdalam lagi, bahwa dikatakan pelajaran makrifat ini ialah dasar daripada pondasi agama. Ya, jadi makrifat, mengenal diri untuk mengenal ketuhanan, ini dasar agama. Ya, karena tanpa mengenal diri, tanpa mempunyai pondasi makrifat, yang terjadi seringkali syariatnya tidak bisa mencegah, sholatnya tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kebiasaannya setelah sholat tetap maksiat karena tidak mengenal diri, jadi tidak mempunyai adab kepada Tuhannya, tidak mempunyai adab pada junjungan Nabi besar kita, tidak mempunyai adab kepada diri sendiri, ya. Maka dikatakan bahwa ketika kita tidak menjalankan perintah wajib yang dikatakan belajar mengkaji diri, kita di dalam kitab dikatakan seperti binatang, karena tidak ada bedanya. Setiap hari yang dipikirkan hanya dunia, atau yang dipikirkan hanya perut dan bawah perut. Setiap hari seperti itu sampai melupakan akan keselamatan, lupa untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka yang selalu mengancam manusia yang hidup di dunia tanpa keimanan, ya. Orang yang tidak mengkaji diri dikatakan seperti binatang, ya, karena tidak punya adab. Dan orang yang sudah mengkaji diri tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti orang yang sedang tidur. Nah, orang yang sedang tidur karena punya ilmu tidak diamalkan, ya. Dan yang mempunyai ilmu lalu mengamalkan tanpa dilandasi dasar keikhlasan, itulah orang yang merugi, ya. Tidak dapat apa-apa karena tidak ada ikhlasnya, ya. Karena tanpa keikhlasan artinya manusia beribadah seperti pedagang, ya, minta imbal balik, ya. Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau umroh atau naik haji, minta pahala, minta ditukar dengan surga, ya. Seperti itu pedagang, ya. Jadi karena tidak ikhlas karena belum betul-betul menjalankan ilmunya secara penuh kesadaran. Jadi untuk mencapai insan kamil mukamil, perguruan
berpartisipasi menjalankan amanah ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru besar kita untuk menerangi umat. Baik, kita mulai dari awal bahwa di sini perguruan kita masuk di dalam aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Jadi inilah satu golongan yang nantinya dikatakan minoritas yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan hanya satu golongan saja yang dikatakan ahlu sunnah? Ialah mereka yang betul-betul menjadi umatnya baginda Nabi kita, betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal Nabi nanti di akhirat melalui pancaran bekas air wudhu umat. Jadi bercahaya. Bercahaya artinya memancarkan nur kembali kepada nur, yang betul-betul mengenal jati dirinya. Itulah sebenar-benarnya umat baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini selalu ada tulisan penerangan untuk murid, kita beri kotak. Artinya walaupun mendengarkan, walaupun ikut serta di pengajian, tapi belum murid, insya Allah tidak akan mendapatkan pemahaman dan penerangan. Jadi harus baiat, harus menjadi murid, baru mendapatkan penerangan. Kita mulai bahwa awal mula ketika Tuhan, ini yang lama sudah ini untuk yang baru, yang lama menyimak dan mendalami pelajaran. Ketika Tuhan ingin dikenal, harus ada ciptaannya. Maka ketika Tuhan ingin dikenali, Tuhan menciptakan daripada bagian dirinya yang dikatakan nurullah, dari bagian dirinya menjadi nurnya Allah, lalu diperlembut kembali menjadi nur Muhammad. Kita persingkat ini supaya lebih sederhana. Ketika sudah menjadi nur Muhammad, ta'in awal nur Muhammad, maka dimulailah seluruh penciptaan alam semesta. Itulah dikatakan Nabi kita menjadi rahmatan lil alamin, karena tanpa nur Nabi kita tidak. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok, penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.